Oke, ini adalah beberapa contoh warna lilac. Jadi ada yang cenderung cerah, ada yang memang cenderung lebih gelap. Tapi seperti kita tahu di awal tadi, di rumus genetiknya, lilac adalah hasil dari coklat jantan dengan betina biru. Nah, itu hasilnya lilac yang betina. Nanti gimana cara menghasilkan lilac yang jantan? Teori atau rumus pembawa gen atau head itu bisa diaplikasikan. Nah, untuk memahami lebih mudah, karena memang lilac ini masih belum familiar di kita, si lilac ini ya sesuai dengan perumusan awalnya, yaitu adalah biru dan coklat. Tentunya di warna jadinya pun warna lilac itu masih terlihat ada biru, ada coklat, dan ya di gambar bisa dilihat lah. Nah, yang berikutnya ini adalah warna pastel. Ini lebih pusing lagi kepala saya ini rasanya. Pastel ini lebih sulit didapat daripada lilac, karena yang di rumus genetik yang tadi adalah dari self blue ke coklat, yang mana hasilnya itu nggak langsung jadi pastel, tapi pembawa gen pastel dulu. Itu artinya berarti ada satu tahapan lagi sampai ketemu jadi pastel. Makanya itu lebih sulitnya lagi di situ. Tapi yang masih perbedaan mencolok, kalau teman-teman bingung antara lilac dan pastel, adalah lilac pastel lebih terasa ungu dibandingkan yang lilacnya. Jadi lebih biru lah kelihatannya. Kalau yang tadi lilac itu kan lebih baunya ke silveran lah gitu. Nah, kalau yang ini aroma birunya lebih kental. Ya, seperti teman-teman lihat di gambar. Ya, memang nggak mudah, tapi ya di sini seninya. Oke, warna turunan lain dari hasil self blue atau lavender dengan coklat itu adalah selain pastel, yaitu krim. Nah, yang krim sama pastel mungkin teman-teman bisa bedakan lah. Jadi yang krim itu kadang sepintas jadi seperti kayak putih terus, tapi masih ada coklat-coklatnya sedikit kalau diperhatikan. Ya, jauh lebih sulit lagi. Sulit sih, sekarang masih terasa sulit banget karena memang belum banyak dan belum sering kita melihat, jadi terlihat masih ngambang. Itu wajar, dan mungkin dari awal video-video tadi juga saya bisa jadi banyak salah info, bisa sangat bisa, karena memang saya juga masih sangat minim pengalaman dalam warna-warna yang baru ini. Oke, dilanjut lagi videonya, yaitu sekarang adalah, nah itu terlihat ya, buff yang baru masuk.
ke pembahasan, dan ini jauh lebih memusingkan dan jauh lebih lama lagi progresnya. Tapi ini yang dicari. Jadi yang sebelah kiri itu yang warna lilac itu masih terlihat silvernya, yaitu hasil turunan dari blue lah intinya. Terus coklatnya, hitamnya masih kelihatan. Sedangkan yang tengah dan kanan itu adalah warna buffnya. Buff ini adalah coklat yang cenderung ke oranye, ada rasa oranye gitu, jauh lebih cerah, jauh lebih menarik lagi. Dan mungkin ini yang paling dicari kombinasi warnanya. Bisa juga disebut hypo, tapi enggak lah, mungkin ini lebih coklat yang keorenan. Nah, ini dia sumber yang membuat kita jadi pusing dan berpikir setengah mati untuk membuat materi yang memang belum ada sebelumnya. Tapi ya ini sengaja disertakan untuk referensinya. Melanjutkan masalah warna buff tadi. Jadi nah, ini kebetulan saya ada sampel warnanya di ayam. Nah, ini yang lebih terlihat jelas. Seperti itu. Jadi coklat yang memang sudah sangat terasa oranye gitu. Nuansa oranye benar-benar terlihat. Dan ya emang kunci dari semua itu, dari semua video yang tadi di awal-awal adalah tugas berat kita adalah pemurnian warna-warna coklat ini. Ini di usia mudanya memang terlihat mantep ya coklatnya, mantep sekali. Tapi kalau kondisinya belum murni itu seperti ini. Nah, ke sininya semakin tua warna hitamnya menguasai. Jadi hanya sebatas apa ya, sedikit lah kelihatan coklatnya. Nah, oke, itu kendalanya kalau misalkan coklat yang kita punya memang belum benar-benar murni coklat. Dan grade ini agak sedikit nyambung petunjuknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kaki masih kuning. Tapi kalau misalkan kita punya yang lebih bagus, bahanan yang akan menyoklat lebih bagus, itu si kaki juga ikut kakinya warnanya nggak terlalu kuning sebenarnya umumnya, yang benar-benar bagus coklatnya itu. Dan ini perlu beberapa tahap. Sebenarnya kalau misalkan tahapan yang benar untuk proses pemurnian warna coklat itu kita sebut saja kelompok A, B, C, D. A, B, C, D itu satu jantan satu betina, B juga sama, satu jantan satu betina, dan itu jantan dan betina yang berbeda tentunya. Jadi 4 pasang 8 ekor. Nah, nanti anaknya A turun, anaknya B, jadi nanti A ke B. Nah, anaknya cucunya jadi AB kan. C sama D turun, jadi nanti hasil cucunya jadi CD. Nah, di bawah lagi ABCD. Nah, itu proses di ABCD itu sudah istilahnya apa ya, kalau di dunia ternak unggas itu sudah jadi parent stock, yang di penggabungan yang di posisi AB itu udah di GPS-nya general parent stock, grand parent stock. Nah, terus lebih detailnya lagi ada video itu apa yang pemurnian entok jumbo atau ya itu video yang itu.
Jadi video yang udah agak kelewat beberapa bulan dari video ini, di situ lebih jelas tentang masalah pemurnian itu supaya kita bisa bikin parent stock. Balik lagi ke si coklat. Nah, untuk yang belum murni seperti yang di sini itu memang masih terlihat banget hitamnya, itu warna hitamnya. Dan ya kenapa terlihat hitamnya, karena memang umumnya itu kehitam proses kawin awalnya gitulah. Tapi kalau misalkan yang ke silver agak kalah sih, si coklatnya nggak terlalu terlihat jelas kalau dia bertengger di badan silver atau blue seperti ini contohnya. Itu di blue. Kalau misalkan di yang silver seperti ini kelihatan coklatnya. Kurang terlihat jelas, yang terlihat jelas itu di hitam. Itu masih PR kita banget gitu buat memurnikan warna coklat. Makanya kalau temen-temen, saya beberapa kali lihat postingan, kok tadinya coklat sekarang jadi silver, tadinya coklat jadi blue, tadinya coklat jadi hitam, ya begitu. Jadi itu proses pemurnian, jadi masih proses, itu masih butuh beberapa tahap. Bahkan yang sudah begini pun, ini kan hitamnya sudah kurang terlihat, di kaki juga kuningnya sudah agak habis. Di tahap seperti itu pun nanti gedenya itu kebanyakan masih menjadi warna hitam lah yang mendominasi. Dan projectnya, kalau saya gitu, tipsnya supaya bisa jalan 2 kali project sekaligus. Yang coklat ini jelas dari segi genetik warna. Terus kalau sisanya yang lain kayak yang tadi yang silver. Terus ada lagi mana ya? Bentar saya. Oh, ini nih, yang ini. Itu ada 2 ekor. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang satu jali coklatnya, yang satu bukan. Jadi nggak gegabah ya. Kalau misalkan jali, yang kelihatan berbatik udah jali aja. Nggak kayak gitu. Ini kebetulan lagi rendengan, jadi bisa dilihat. Si yang jali tetap warna putihnya itu keluar. Dan ini jali yang umum ya, kita ngomongin jali atau bear lah. Jali yang umum itu teman-teman mungkin udah pada tahu. Tapi kalau misalkan ini, nah si jali itu anaknya nggak semuanya seperti yang sudah umum lah gitu di pasar. Sebagian justru dengan kondisi yang stabil pewarnaan, rapih seperti ini. Nanti ini baru naik warna itu nanti semakin dewasa. Mungkin beberapa bulan lagi baru diupdate ya perkembangannya seperti apa. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, jadi kalau yang biasa itu cenderung turun warna putihnya semakin bertambah umur, yang ini naik. Nah, balik lagi, teman-teman ada yang tanya gimana cara menghasilkan entok jali. Nah, ini salah satu solusinya. Ini kan bahannya masih murah. Biasanya nih mintinya bukan yang warna kuning polos, tapi ini dari induk yang sepasang jali ya, yang udah jelas.
nggak keluar semuanya jali seperti yang pada umumnya yang viral itu. Kalau yang seperti ini itu harga jauh lebih murah. Nah, atau misalkan ada yang punya jali terus betinanya bukan jali dan ketika keluar anaknya nggak pada jali. Nah, itu yang bisa dipakai untuk bahan membuat jali karena genetik resesif itu. Nah, sifat resesif itu kan bisa menyimpan gennya, bisa dibawa di badan walaupun tidak tampak secara visual. Jadi itu ya, itu salah satu jawaban cara menghasilkan entok jali. Ya, ya tinggal dipraktekin aja sih karena memang kebanyakan yang ternak entok masih ternak jual beli 1-2 bulan piara, habis itu nggak kuat jual, susah. Kalau terus kayak gitu kita nggak ada waktu untuk mempelajari. Tapi kalau misalkan sampai punya anak, ada lagi anaknya punya anak lagi, nah kalau rajin sampai di posisi itu, insya Allah kita punya waktu yang cukup untuk belajar. Bentar ya, biar agak afdol kayaknya nanti. Oh, ini ada satu lagi nih tipe yang tidak terlalu terlihat jalinya. Tapi ini dari, nah kalau yang ini dari pacak jali yang induknya adalah head. Jadi cuma bawa gen dan keluar visual yang ini. Yang ada dasinya. Jadi kita lihat nanti bagian bawahnya. Oke, dan ternyata itu adalah yang si putihnya itu awalnya nggak ada. Jadi mutasinya agak-agak kebalik gitu ya. Numbuh. Nah, ini salah satu yang nggak jadi jali gitu. Kalau yang jadi jali jual aja, harganya mahal. Mana lagi? Oh ya, itu bukan, itu bukan. Yang jali. Rumput apa ya? Nggak ada. Oke, ini kebetulan di dalam kandang tersangkanya. Kita tutup biar bisa lihat lebih jelas seperti apa jali itu. Nah, yang ini kalau memang teman-teman berharapnya untuk dapat motif yang ini, yang perhatikan yang coklat ya, bukan yang ini bukan. Tapi perhatikan yang coklat itu. Kalau teman-teman berharap untuk punya jalinya yang seperti yang umum yang dijual mahal-mahal itu, ini harus satu tahap lagi di pacaknya, bukan yang dengan yang batik juga seperti itu. Tapi ingat ya, batik nggak semuanya jali ya. Tadi di awal sebelumnya udah dijelasin. Tapi kalau memang ngarepnya teman-teman untuk mencetak jali yang memang tidak rapih, yang tidak stabil itu, yang harganya tinggi-tinggi, ini harus balik lagi ke yang itu, yang acak juga. Tapi kalau teman-teman sukanya dengan motif yang rapih, yang membatik, ya ini harus dipasangkan sama yang seperti ini juga. Dan sebagai informasi, warna putih-putih di sayap awalnya nggak ada. Terus warna putih-putih di bawah juga awalnya nggak ada. Nah, justru saya senangnya yang model rapi seperti ini. Semakin bertambah, semakin kuat garis putihnya. Itu senangnya di situ. Nanti kita lihat lebih dekat ya, gimana garis putihnya itu yang tiba-tiba numbuh. Ini yang di atas sayap yang awalnya nggak ada. Nah, kalau yang satunya itu udah jauh lebih banyak putihnya. Kalau ini baru sedikit, karena ini yang ini lebih muda. Awal ini nggak ada, cuma coklat hitam kayak gini, polos. Begitu juga di sini. Ini semakin nambah umurnya semakin kuat. Dan yang paling jelas kalau ini, kalau saya sih biar nggak susah, biar nggak ini, dari sini nih sayap bagian
ini. Oke, dari situ sudah cukup menjelaskan. Ini jali yang sudah secara visual, bukan seperti ini. Nah, ini kalau yang di hadapan kita itu ini masih campuran dengan ripple jalinya. Jadi satu tahap lagi ini untuk bikin lunei, tapi ini baru tahap awal. Ini baru nyimpen gen jali dan lunei yang ini nih. Nanti kita deketin. Itu tahap awal, nanti ke depan bikin lunei. Nah, sama yang ini juga sama nih, ini ada jali, ada ripple-nya, baru tahap awal. Dan di sini yang menjadi fokus itu nanti kita garap lunei sama garap jalinya yang memang ada tipenya, nanti insya Allah dikembangkan menjadi tipe-tipe yang berbeda. Jangan sampai ada yang bilang jali ori sama enggak ori gitu ya. Di sini kita kan proses pemurnian genetik, yang artinya kita mencari potensi kuatnya itu seberapa kuat gen jalinya dan seberapa mampu dia menggradasi menjadi satu motif yang lebih bagus lagi. Jadi jangan sampai ada bahasa ori nggak ori ya, semuanya juga ori gitu. Cuma kan tingkat kemurniannya yang beda-beda dan hasil seleksi atau hasil nemu. Nah, itu bedanya di situ. Suka agak ini kalau lihat bahasa ori, bondol KW. Nah, sementara yang dibilang bondol KW itu ya mana ya? Ada yang contoh. Nah, ini mungkin yang disebut bondol ori nih. Ini bondol ori nih. Yang udah kelihatan bergaris, tapi yang mungkin oh iya ini. Nah, ini bondol ori nih. Bondol KW, mana bondol KW? Ah, ini dia nih. Oh, ada nih bondol KW nih, bondol KW nih. Jadi nggak gitu ya pemahamannya itu. Kita harus paham gitu itu genetiknya apa. Nah, yang ini kepala putih-putih gini di grup MDI juga sudah pernah dibahas. Si motif kepala karena ada gen ripple dan karena ada gen jali, bisa cuma gen jali aja, bisa cuma gen ripple aja, atau bisa karena ada kedua gen itu bergabung di satu badan. Dia membawa mutasi warna putih seperti itu, tapi itu bukan dominan ya. Itu bawaan dari resesifnya. Wajar dia membawa garis-garis putih itu karena memang ketemu atau sampai jadi motif jali atau jadi motif ripple itu kan butuh garis putih. Itu intinya kenapa dia bisa sampai menunjukkan di kepala. Dan yang tadi kita ngomongin masalah head atau untuk bikin jali, secara visual seperti itu, tapi nggak semua ya, nggak semua seperti itu. Memang untuk bikin jali itu butuh anakan yang memang pasangannya bukan jali, pasangan satunya lagi itu jali. Jadi itu head, dari head ya. Jadi jangan gegabah, aduh ini dijual bisa ngasilin jali, begitu ditanya ini anakan apa, jong. Dapat beli saya juga nggak tahu. Fatal kalau kayak gitu, udah kasihan yang belinya. Bisa juga kayak gitu, hasil perpaduan antara ripple dan jali. Ini nggak kelihatan batik-batiknya atau bintik-bintiknya yang bagus. Macam-macam hasilnya. Jadi segitu dulu lah dari coklat jadi ke jali, karena memang ngebahas masalah coklat ini agak ngeri. Banyak di lapangan ternyata, wah ini buat bikin jali, itu buat bikin jali. Waduh, udah gawat. Persepsi harus dibarengi sama pengetahuan. Jangan sampai kita berasumsi tanpa dasar pengetahuan. Ya nggak masalah kalau itu cuma buat diri kita sendiri. Yang menjadi masalah itu ketika itu kita pakai buat jualan. Yang beli, apalagi yang beli nggak tahu apa-apa, berharapnya jadi,
taunya nggak jadi karena yang jual asal ngomong. Itu yang repot di situ. Hati-hati kalau masalah head itu atau bawa gen itu cuma bisa diterapkan untuk entok-entok yang hasil ternakan yang jelas gitu, bapaknya jali, emaknya bukan jali, terus keluar anakan nggak jali. Nah itu bisa kita bilang head jali dan bisa menghasilkan entok jali, boleh kalau hasil ternakan. Makanya selalu saya bilang yang berhak ngomong head itu cuma peternak dan entok yang hasil dari peternakan. Kalau orang cuma selewat-selewat, apalagi ternaknya tidak di manage, entah kawin sama apa, tiba-tiba ujuk-ujuk bilang bisa ngasilin jari, ya itu gawat. Nggak boleh seperti itu. Kasihan nanti yang beli. Oke lah, udah kepanjangan videonya, jadi panjang lebar ngebahas coklat doang, jadi ke jali-jali. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.